Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua. Berjumpa lagi dengan saya, channel Wong Pinggiran. Sore kali ini tetap masih seperti sore kemarin, lagi santai-santai di buah naga atau di kebun buah naga. Di kesempatan yang sore hari ini lagi kita santai-santai. Enaknya kita ngapain ya? Sambil santai-santai menikmati keindahan alam, keindahan ciptaan Sang Pencipta, kita belajar bareng-bareng yuk, belajar tentang kehidupan. Kita hidup di dunia ini sudah tentu semua yang dicari adalah kebahagiaan. Kayaknya nggak ada manusia yang hidup di dunia ini inginnya mencari kesengsaraan atau mencari kesusahan. Semua mencari bahagia, bahagia, bahagia. Apakah bahagia itu bisa dengan uang? Mungkin bisa. Apakah bahagia itu bisa dengan berkecukupan? Mungkin juga bisa. Apakah bahagia itu bisa dengan menuruti semua keinginan? Mungkin itu juga bisa. Tetapi itu semua, bisakah kebahagiaan yang sebenarnya atau hanyalah kesenangan sesaat? Kebanyakan dari kita ingin bahagia, ngambil uang banyak dari simpanan untuk berfoya-foya, menuruti keinginan kita. Habis itu bahagia sebentar, pulang balik lagi pusing lagi, pulang balik lagi pusing lagi. Yang ada kebahagiaan itu hanyalah berwujud angan-angan, dan kebahagiaan itu sebenarnya nggak pernah tercapai pada dirinya karena pikirannya pusing dengan segala urusan. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita dapat, apa yang bisa kita raih, atau apa yang bisa kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu akan muncul dengan apa yang kita terima. Karena kebahagiaan itu sebenarnya tidak bisa diperjualbelikan. Apalagi terjerat masa lalu yang kelam. Kebahagiaan itu akan muncul karena kita mampu mensyukuri keadaan dan menerima segala keadaan. Kebahagiaan tidak akan pernah muncul kalau kita tidak bisa menikmati kehidupan kita sendiri. Kalau dalam agama yang saya anut, yang jelas agama Islam, itu kebahagiaan tidak akan bisa diraih kecuali dengan bertakwa. Nah, sekarang kita kupas secara logika. Kenapa kita kok bahagianya hanya bisa dengan bertakwa kepada Allah? Ini bertakwa ini artinya, kalau dalam Al-Quran itu ada yang mengartikan beberapa arti. Kalau menurut Imam Ghazali di kitab Ihya-nya itu diterangkan ada yang mengartikan 3 macam, tapi intinya semua artinya itu adalah membersihkan hati. Ada yang mengartikan takut, ada yang mengartikan patuh, tetapi pada intinya ketakwaan itu adalah membersihkan hati supaya hati kita bersih dan hanya terisi, teringat, bersandar semuanya hanya kepada Sang Pencipta. Kenapa kalau dengan begitu bisa bahagia? Cobalah kita pikir, kita ini manusia. Pernahkah kita puas dengan keinginan atau apa yang kita dapat? Suatu contoh, kita belum punya rumah, pasti ingin punya rumah. Setelah punya rumah, sudahkah bahagia?
Belum. Masih memikirkan ingin punya perabotan yang lengkap. Setelah perabotan lengkap, sudahkah bahagia? Belum juga. Karena keinginan itu akan terus meminta terus. Setelah perabotan lengkap masih ingin lagi kendaraan yang bagus. Begitupun terpenuhi keinginannya mempunyai kendaraan yang bagus, masih punya lagi keinginan-keinginan yang lain. Dan keinginan itu akan terus bermunculan. Makanya dibiasakan disebut itu keinginan adalah nafsu. Nafsu itu sebenarnya apa sih? Nafsu itu adalah sesuatu yang mengandung kepentingan diri. Itu yang disebut nafsu. Mungkin kalau dari ustadz atau kiai mengartikan lain, saya nggak tahu karena saya bukan ustadz atau kiai. Ya cuman orang pinggiran yang lagi iseng-iseng aja, ini lagi sore daripada sore-sore bengong, sambil bikin video, sambil sharing, siapa tahu ada manfaatnya. Nafsu itu tidak akan pernah puas. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, pernahkah Anda puas dengan keinginan Anda? Tanyakan kepada hati nuranimu yang paling dalam. Hati nuranimu berkata apa? Pernahkah kita puas dengan apa yang kita dapat? Keinginan. Terus kalau kita dapat itu sebenarnya untuk apa? Ya memang tidak dipungkiri, kita di dunia ini diciptakan berbagai macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang harta berlimpah, ada yang memang kekurangan harta. Nah, kita sudah terlanjur diciptakan oleh Sang Pencipta seperti itu. Apakah kita mau protes? Bisakah kita berprotes? Enggak akan bisa. Kita hanya bisa meminta sambil berusaha. Itu pun kita meminta dan berusaha itu juga masih atas nikmat dan pertolongannya. Nggak mungkin kita bisa melakukan usaha tanpa pertolongan. Pertolongannya apa? Pikiran kita yang sehat, pikiran kita yang normal, jasad kita yang sehat, dan kesempatan-kesempatan yang ada di depan kita. Itu semua diciptakan oleh Allah sebagai sebuah pertolongan. Makanya di Al-Quran disebutkan, carilah kemurahan Allah di muka bumi ini. Karena Allah itu menciptakan bumi dan seisinya ini dengan berbagai macam kemurahan. Contoh ini di depan saya ada ini. Bagi saya mungkin rumput yang tumbuh di bawah pohon naga ini sangat mengganggu dan tidak berguna. Bagi saya mungkin seperti itu. Tetapi bagaimana bagi kambing atau hewan-hewan yang memakan dedaunan hijau seperti ini? Bagi mereka malah naganya ini tidak berguna, tapi rumputnya yang berguna. Ya seperti itulah. Makanya Allah menciptakan semuanya ini penuh dengan rahmat. Ada manfaat dan ada kegunaannya. Kita sebagai manusia diciptakan yang sangat sempurna. Akal pikiran kita normal, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Tetapi tidak dipungkiri bahwa kitalah adalah makhluk yang paling rakus, yang paling tidak puas. Bahkan kita juga kadang tidak mengakui kepada Sang Pencipta. Kalau secara hakikatnya sih sebenarnya manusia itu nggak bisa apa-apa. Pada dasarnya secara hakikat manusia itu sebenarnya kayak mayat yang berjalan. Kenapa seperti itu? Karena namanya hakikat itu ilmu fakta, ilmu nyata secara hakiki, bukan kenyataan menurut mata atau pandangan. Karena kita sendiri hidup
juga nggak tahu, dulunya juga nggak ngerti kita bahwa kita ingin dihidupkan, juga nggak pernah tahu. Tahu-tahu kita hidup aja dilahirkan dari orang tua. Setelah hidup masa kecil merangkak berjalan, belajar berjalan atau apa itu juga kita nggak ngerti, sampai sekarang nggak ingat. Udah besar tahu-tahu punya keinginan ini itu, ingin nikah, berkeluarga, punya anak, ingin begini begitu, itu semuanya berjalan begitu aja. Apakah mungkin semua itu berjalan begitu aja tanpa ada yang menyetingnya? Nah, itulah yang disebut semua adalah settingan Allah. Pada hakikatnya hanya Allah yang menjalankan kodratnya. Jadi kita sebenarnya hanyalah objek, seperti alat untuk menjalankan kekuasaan Allah. Tetapi anehnya kadang kita tidak mau menyadari, bahkan kadang kita menolak untuk mengakui bahwa Sang Pencipta lah segala-galanya, yang telah memberi kita nikmat dari kecil. Kita diberi kesenangan dari kecil, bermain kelereng udah senang, bermain dengan teman sudah senang, bermain lumpur udah senang, bahagia terus. Agak besar beda lagi kesenangannya. Seperti itu. Anak kecil tuh kenapa selalu bahagia? Karena dia bisa menerima keadaannya. Dia menerima keadaan posisi yang dia hadapi. Kalau kita bisa menerima seperti itu, niscaya kebahagiaan itu akan datang. Kedamaian dalam hati akan datang. Ya mana namanya hidup, yang namanya hidup. Masalah akan tetap berlaku. Susah pasti juga akan datang. Enggak mungkin akan bahagia terus, enggak mungkin. Karena kalau kita bahagia terus, itu akan mengurangi sifat Allah yang adil. Allah menciptakan susah dan senang. Maka kita mau nggak mau ya harus menerima kondisi itu. Kita kadang susah ya, kadang senang, kadang bahagia. Cuman kedamaian itu akan kita dapat kalau kita bersandar kepada Sang Pencipta. Susah pun kita nggak akan lama, akan cepat kembali kepada Sang Pencipta. Coba kalau dipikir secara manusia saja, secara manusiawi aja, sebenarnya apa gunanya kita bersusah-susah, kita bersedih? Gunanya nggak ada. Itu hanya pelampiasan rasa perasaan aja. Bahkan dikala kita sedih, susah, pikiran kita buntu, malah kita nggak pernah tahu jalan keluar. Tetapi kalau kita nggak pernah sedih, ya nggak mungkin kita bisa bahagia. Karena adanya bahagia, karena adanya kesusahan dan kesedihan. Bisanya kita merasakan kebahagiaan karena kita pernah merasakan kesedihan. Bisanya kita merasakan kedamaian karena kita pernah merasakan kebingungan. Kalau kita nggak pernah bingung, nggak akan bisa kita bagaimana menyebutnya damai. Allah menciptakannya berpasang-pasangan, ada susah, ada senang, ada sedih, ada bahagia. Jadi itu semua memang seperti tamu dalam kehidupan. Kehidupan kita seperti itu. Beda dengan tanaman ini. Mungkin entah bagaimana pikirannya, saya juga nggak pernah bisa ngomong dengan mereka, jadi nggak tahu. Tapi kenyataan yang kita alami setiap hari dengan berbagai masalah yang kita alami, kita berusaha sekuat tenaga pun menghindari masalah. Masalah akan tetap ada, apapun itu bentuknya. Jadi intinya ya kita nikmati aja hidup ini. Kita nikmati, lagi susah kita nikmati, bersyukur. Kita syukuri masih diberi kesusahan. Kalau kita nggak diberi kesusahan, kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya bahagia. Kita senang terus, nggak mungkin. Karena kehidupan kita diri dari dua hal itu akan silih berganti. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu.
Supaya kita merasakan bahagia, kita diberi kesusahan, diberi penderitaan, diberi kesengsaraan. Nah, suatu saat kita menemukan titik kedamaian, disitulah kita merasa damai dan bahagia. Intinya apa? Damai dan bahagia. Karena kita sudah kenyang dengan apa yang disebut kesusahan dan penderitaan. Nggak mungkin orang bilang saya bahagia tetapi nggak pernah merasakan sedih. Nggak mungkin. Dari mana dia tahu dirinya bahagia kalau nggak pernah sedih? Makanya bahagia dan sedih itu sebenarnya nggak perlu dicari, cukup dinikmati, disyukuri, ya biar kehidupan itu berjalan seperti air yang mengalir saja. Selalu berterima kasih kepada Sang Pencipta, berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Ya, kehidupan seperti itu. Disitulah kedamaian, kenyamanan hidup kita ada. Dan kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan. Akhirnya kita bisa menikmati hidup kita sehari-hari dengan enjoy. Meskipun kita berusaha sekuat tenaga apapun, tapi pikiran dan hati kita tetap enjoy dan damai. Ya, ini cuman obrolan iseng-iseng. Ya, kalau ada salah ya mohon maaf, karena saya bukan seorang ustadz atau bukan seorang kiai. Hanya iseng-iseng aja. Sharing untuk meluapkan isi hati. Ya, semoga ada manfaatnya kepada yang mendengarkan. Kalau nggak ada manfaatnya ya wajar, karena saya bukan siapa-siapa, juga nggak bisa apa-apa. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.